Sampah masih menjadi salah satu masalah besar khususnya di Indonesia. Kondisi yang mengkhawatirkan ini menobatkan Indonesia sebagai negara penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia, berdasarkan penelitian oleh Jambek pada tahun 2018. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa total sampah nasional pada tahun 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbangkan oleh sampah plastik. Berdasarkan wilayahnya, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan sampah terbanyak di Indonesia. Diketahui pada tahun 2021 sebanyak 3,65 juta ton. Posisi disusul oleh Jawa Timur dengan sampah sebanyak 2,64 juta ton. DKI Jakarta berada di posisi ketiga dengan menyumbangkan sampah sebanyak 2,59 juta ton. Kemudian di Jawa Barat sebanyak 2,11 juta ton. TPST Bantar Gebang menjadi salah satu tempat pembuangan sampah warga Jakarta yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, terletak di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Ciketeng Udik, Kelurahan Cikiwul, dan Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. TPST Bantar Gebang selama ini digunakan untuk menampung buangan sampah di wilayah Jakarta sejak tahun 1989 dengan luas lahan sekitar 119 hektar. Volume sampah dari Jakarta ke TPST rata-rata sekitar 7.000 sampai 8.000 ton per hari yang dilayani oleh 1.200 truk sampah, di mana 60% diantaranya merupakan sampah rumah tangga atau domestik. Dalam sistem pengelolaannya, sampah dari Jakarta dibersihkan secara berkala kemudian diangkut ke TPST Bantar Gebang. Selanjutnya, setiap kendaraan yang masuk ke TPST Bantar Gebang akan didata, divalidasi, dan ditimbang menggunakan komputer. Sampah dari truk kemudian dipindahkan ke titik buang secara estafet menggunakan alat berat. Sedangkan sampah organik dipindahkan di titik pengelolaan kompos. Kemudian sampah diratakan dan dipadatkan dengan menggunakan alat berat. Selanjutnya, penutupan tanah harian setebal 20 cm. Apabila ketinggian sampah mencapai 5 meter, maka penutupan tanah menjadi 30 cm. Tumpukan sampah di landfill tersebut perlu dilakukan proses lanjutan, di antaranya yaitu IPAS, powerhouse, terasiring atau contouring landfill. Adapun program pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang ini juga mengalami perubahan. Dilihat pada tahun 2019 bahwa di TPST Bantar Gebang mulai mengembangkan sampah menjadi bahan bakar alternatif, yaitu atau RDF atau Refuse Derived Fuel, pengganti batu bara di industri semen. Dinas Lingkungan DKI Jakarta menggandeng PT Unilever dan PT Solusi Bangun Indonesia untuk pengolahannya. Proyek ini diperkirakan dapat mendaur ulang 1.000 ton sampah setiap bulannya yang 80-90% terdiri dari sampah plastik. Selain itu juga dibangun pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA dan di TPST Bantar Gebang. Proyek ini mulai dibangun pada tahun 2018 atas kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Pusat Teknologi Lingkungan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Pilot Project PLTSA menggunakan teknologi proses termal yang dapat memusnahkan sampah secara cepat, signifikan, dan ramah lingkungan. Pilot Project PLTSA didesain untuk beroperasi secara kontinu 24 jam per hari dan 250-300 hari per tahun, menggunakan bahan bakar sampah dengan kapasitas 100 ton per harinya dan menghasilkan listrik sebesar 700 kW yang akan digunakan untuk pengoperasian internal unit PLTSA. Pilot project ini akan digunakan menjadi sarana riset dan percontohan untuk penanganan sampah kota-kota besar. Program pengelolaan sampah lainnya yang dilakukan di TPST Bantar Gebang adalah composting, yaitu kegiatan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Setiap harinya TPST Bantar Gebang mampu memproduksi 1.500 sampai 1.600 kg kompos. Sampah organik yang diterima dari pasar diproses dengan diaduk menggunakan alat berat secara berkala sampai kurang lebih 30 hari. Kemudian dilakukan pemisahan dari material non-organik seperti kayu, batu, tekstil, dan plastik. Dilanjutkan sampai bahan kompos menjadi serbuk yang halus.
Serbuk bahan kompos kemudian diproses menjadi butiran atau granule. Selanjutnya, granule dikeringkan dalam waktu yang telah ditentukan. Setelah kering, granule siap dikemas untuk didistribusikan. Ribuan ton kompos yang dihasilkan tersebut dipasarkan ke sentra-sentra toko pertanian. Untuk mencegah terjadinya pencemaran air yang dapat diakibatkan oleh aktivitas pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang, maka dilakukan IPAS, yaitu instalasi pengolahan air sampah. Adalah fasilitas yang dapat mengelola air lindi yang bertampung dari landfill. Air lindi ini dihasilkan dari dekomposisi sampah organik yang bercampur dengan air hujan, di mana diketahui cairan ini merupakan cairan yang berbahaya jika dibuang begitu saja karena masih mengandung senyawa organik dengan konsentrasi tinggi. Air lindi dari landfill yang sampai di IPAS diolah secara biologi, kimiawi, dan fisika hingga baku mutunya sudah sesuai dengan peraturan Menteri LHK untuk dibuang ke badan air. Beberapa program pengelolaan sampah oleh pemerintah di wilayah Bekasi antara lain program Bank Sampah Induk Patriot atau BSIP dan Sedekah Sampah Pemerintah Kota Bekasi. Bank Sampah Induk Patriot yang selanjutnya disingkat BSIP merupakan lembaga dan perangkat daerah yang dibentuk pemerintah daerah untuk turut serta menyelenggarakan sebagai urusan teknis pengolahan sampah. Bank sampah adalah konsep pengumpulan sampah non-organik dan dipilih oleh nasabah sehingga mempunyai nilai ekonomi serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. BSIP menggunakan sistem zonasi yang dibagi menjadi 3 meliputi 12 kecamatan, 56 kelurahan, dan 1013 RW dengan sistem pengolahan mandiri oleh masyarakat. Sedangkan program sedekah sampah merupakan program yang berada di lingkup aparatus sipil negara atau ASN dengan tujuan untuk memberikan teladan bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam pengelolaan sampah anorganik. Sampah dari program ini kemudian dikumpulkan di BSIP. Program pemerintahan ini berfokus dalam pengelolaan sampah anorganik. BSIP memiliki beberapa kegiatan yaitu jual beli sampah anorganik dan minyak jelantah, beberapa kegiatan pembinaan, pelatihan daur ulang, dan pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan daur ulang. Salah satu komunitas yang ada di TPST Bantar Gebang adalah komunitas BGWJ Biji-Biji Bantar Gebang. Nama tersebut dipilih oleh Reza Boenard sebagai salah satu seorang pendiri komunitas tersebut lantaran menganggap anak-anak Bantar Gebang sebagai biji atau benih yang dapat tumbuh subur dengan cinta dan perawatan yang tepat. Komunitas tersebut berupaya untuk mengubah pandangan negatif tentang Bantar Gebang dengan mengajarkan anak-anak di TPST tentang kebersihan dan manajemen sampah. Lebih dari 7.000 ton sampah setiap harinya masuk dalam kondisi tercampur antara organik dan anorganik ke TPST Bantar Gebang ini. Hal ini menyebabkan pengelolaan sampah di TPST menjadi lebih berat. Total pengelolaan sampah yang terkumpul juga sudah melebihi kapasitas, menyebabkan umur TPST tidak bisa lagi diperpanjang. Oleh karena itu, kita perlu memilih sampah dari rumah agar sampah yang masuk ke TPA atau TPST berkurang. Jika kesulitan untuk membuang atau menjual sampah-sampah yang bisa didaur ulang, masyarakat di wilayah Jakarta, Tangerang, Selatan, dan Bekasi dapat menggunakan layanan personal waste management, yaitu layanan penjemputan sampah anorganik ke rumah dari Waste Change. Sedangkan untuk sampah organik juga dapat kita olah menjadi kompos secara mandiri. Selain komposnya bisa digunakan untuk menanam tanaman, kompos ini juga bisa dijual kembali sebagai sumber penghasilan. Memilah sampah dari rumah itu penting dilakukan mengingat sampah yang berakhir di TPST maupun TPA tak semuanya dapat dikelola lebih lanjut. Oleh karena itu, ayo pilih sampah dari rumah.